Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GHI, selamat datang di YouTube channelnya Generasi Hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Coach Ranti, Coach Matematika dari Generasi Hebat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang operasi bilangan bulat. Nah, bagi adik-adik yang masih bingung tentang operasi bilangan bulat, yuk belajar bersama di Generasi Hebat Indonesia. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Operasi bilangan bulat. Nah, sebelum kita masuk pada materinya, adik-adik harus tahu dulu apa itu arti bilangan. Bilangan adalah konsep matematika yang digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Contohnya, kalau kita mau menentukan tanggal, sekarang tanggal 15, nah itu menggunakan bilangan. Atau adik-adik pergi ke pasar terus membeli salak sebanyak 5 kg, nah itu juga menggunakan bilangan. Selain dari pengertian bilangan, ada juga jenis-jenis dari bilangan. Jenis-jenis bilangan yang pertama yaitu adalah bilangan asli, yang kedua bilangan caca, yang ketiga bilangan bulat, yang keempat bilangan rasional, yang kelima bilangan irasional, dan yang terakhir keenam adalah bilangan real. Nah, karena materi kita tentang operasi bilangan bulat, maka jenis bilangan yang akan kita pelajari adalah bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri ada 3. Yang pertama, bilangan bulat negatif. Yang kedua, bilangan bulat nol. Dan yang ketiga, bilangan bulat positif. Nah, bilangan bulat ini nantinya akan disajikan ke dalam garis bilangan. Adik-adik, di sebelah pos ini adalah garis bilangan. Garis bilangan adalah gambar garis lurus yang mana titik-titiknya melambangkan suatu bilangan. Jika arahnya ke kiri, maka itu adalah bilangan bulat negatif. Dan jika arahnya ke kanan, maka itu adalah bilangan bulat positif. Nah, bilangan nolnya di mana, Coach? Bilangan bulat nolnya ada di antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, di sini bilangan bulat nolnya. Pada garis bilangan, jika arahnya semakin ke kanan, maka nilainya akan semakin besar. Nah, tekanan bilangan positif berarti dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, kalau arahnya semakin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Karena arah ke kiri ini adalah bilangan negatif, maka nilainya yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Setelah kita tahu apa pengertian dari bilangan bulat, kita masuk kepada membandingkan bilangan bulat. Nah, membandingkan adalah melihat dua hal untuk mengetahui persamaan atau selisihnya. Kita masuk kepada membandingkan bilangan bulat, ada 2 metode. Yang pertama bisa dengan menggunakan garis bilangan, dan yang kedua bisa menggunakan perbandingan secara langsung. Nah, kalau menggunakan membandingkan secara langsung, kita bisa menggunakan simbol matematika. Diberikan contohnya permisalan X dan Y. Nah, jika nilai X lebih besar daripada Y, maka simbol yang kita gunakan adalah seperti ini. Nah, jika nilai X lebih kecil daripada Y, maka simbol yang kita gunakan adalah seperti ini. Tetapi, jika nilai X-nya sama dengan Y, maka simbol yang akan kita gunakan adalah seperti ini. Contohnya, contoh yang pertama 300,70. Nah, 300 berarti lebih besar daripada 70. Yang kedua 89,500. Berarti 89 lebih kecil daripada 500. Nah, kalau seandainya contoh soalnya negatif 2,10. Ya, negatif 2 lebih kecil dari 10. Karena tadi apa? Semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Nah, berarti negatif 2 lebih kecil daripada positif 10. Yang keempat, 0,negatif 5. Mana yang lebih besar? 0, karena negatif nilainya arah ke kiri maka semakin
kecil, berarti 0 lebih besar dari negatif 5. Yang kelima, negatif 18 titik negatif 2. Nah, mana yang lebih besar? Kalau dihadapkan dengan bilangan negatif sesama negatif, maka bilangan yang kecil bernilai besar. Nah, di sini kan yang kecil mana bilangannya? Bilangan 2, negatif 2, maka nilainya lebih besar dari negatif 18. Berarti negatif 2 lebih besar dari negatif 18. Sama dengan garis bilangan sebelumnya, yaitu semakin ke kanan arahnya, maka nilainya semakin besar. Kalau negatif semakin mendekati 0, maka nilainya semakin besar. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi penjumlahan bilangan bulat. Untuk lebih memahami materi ini, perhatikan soal berikut ya. Sebelum kita menjawab soal-soal tersebut, ada tips untuk mengerjakan soalnya. Yang pertama, jika kedua bilangan tandanya sama, maka kedua bilangan tersebut kita jumlahkan. Yang kedua, jika kedua bilangan tandanya berbeda, maka kedua bilangan tersebut kita cari selisihnya. Nah, ini soal yang diberikan. Yang pertama, positif 7 ditambah positif 3. Kan tandanya sama, berarti kita jumlahkan. 7 ditambah 3 sama dengan positif 10. Nah, yang kedua, negatif 7 ditambah negatif 3. Tandanya sama bukan? Maka kita jumlahkan. Hasilnya negatif 10. Yang ketiga, negatif 7 ditambah 3. Karena tandanya berbeda, maka kita cari selisihnya. Kita kurangkan yang besar dengan yang kecil. 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. Nah, untuk tandanya kita lihat bilangan yang paling besar. Di sini kan bilangan paling besarnya negatif 7, maka untuk hasilnya bertanda negatif. Jadi negatif 7 ditambah 3 hasilnya negatif 4. Nah, yang terakhir 7 ditambah negatif 3. Sama seperti yang tadi, yang besar kita kurang yang kecil. 7 dikurang 3 hasilnya 4. Kita lihat bilangan yang paling besar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang materi pengurangan bilangan bulat. Agar lebih paham, perhatikan soal berikut ya. Yang pertama, 9 dikurang 5. Kedua bilangan bertanda positif. Bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Maka caranya sama seperti pengurangan biasa, kita kurangkan saja. 9 dikurang 5 hasilnya adalah 4. Nah, soal yang kedua, 5 dikurang 9. Nah, kedua bilangan juga bertanda positif, tetapi bilangan pertama lebih kecil daripada bilangan kedua. Maka caranya, bilangan yang lebih besar kita kurangkan bilangan yang lebih kecil. 9 dikurang 5 hasilnya adalah 4. Karena pengurangan dilakukan dari belakang ke depan, maka nilai dari hasilnya bertanda negatif. Yang ketiga, 9 dikurang negatif 5. Nah, jika adik-adik ketemu dengan soal seperti ini, tidak usah bingung. Karena jika tanda pengurangan berdekatan dengan tanda bilangan negatif, maka kita tinggal mengubahnya menjadi tanda positif atau penjumlahan. Jadi 9 dikurang negatif 5 sama dengan 9 ditambah 5, hasilnya adalah 14. Nah, soal yang keempat, negatif 9 dikurang 5. Jika adik-adik bertemu dengan pola soal yang seperti ini, negatif titik-titik dikurang titik-titik, maka itu merupakan penjumlahan bilangan negatif. Maka hasilnya sudah pasti bilangan negatif. Nah, negatif 9 dikurang 5 hasilnya adalah negatif 14. Tinggal kita jumlahkan saja, maka hasilnya negatif 14. Soal yang terakhir yaitu negatif 9 dikurang negatif 5. Nah, coba perhatikan di sini. Pengurangan bertemu dengan bilangan negatif. Sama seperti soal nomor 3, jika pengurangan bertemu dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi positif atau penjumlahan. Jadi negatif 9 ditambah 5. Nah, ingat lagi cara pengerjaan penjumlahan bilangan bulat, di mana jika tandanya yang berbeda, negatif dan positif, maka kita kurangkan bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Di sini
Negatif 9 ditambah 5 berarti 9 dikurang 5. 9 dikurang 5 hasilnya adalah 4. Nah, kita lihat untuk tandanya pada bilangan yang paling besar. Di sini bilangan terbesarnya adalah negatif 9, maka hasilnya adalah negatif 4. Selanjutnya, kita akan belajar tentang materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, sebelum kita mengerjakan soal perkalian dan pembagian bilangan bulat, adik-adik harus ingat dulu konsep perkalian dan pembagian, yang mana jika dua bilangan dikali ataupun dibagi dengan tanda yang sama, maka hasilnya akan positif. Tetapi jika kedua bilangan dikali ataupun dibagi dengan tanda yang berbeda, maka hasilnya akan negatif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 6 dikali 2. Nah, kedua bilangan ini kan sama-sama bilangan positif, maka positif dikali positif hasilnya adalah positif. 6 dikali 2 hasilnya positif 12. Selanjutnya, negatif 6 dikali negatif 2. Kedua bilangan memiliki tanda yang sama, yaitu negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif 6 dikali negatif 2 hasilnya positif 12. Begitu juga dengan pembagian. Nah, di sini soalnya 6 dibagi 2. Kedua bilangan juga sama-sama positif. Jadi ketika 6 dibagi 2 hasilnya positif 3. Nah, selanjutnya negatif 6 dibagi negatif 2. Kedua bilangan juga sama-sama tanda, yaitu negatif. Ketika negatif 6 dibagi negatif 2 hasilnya menjadi positif 3. Selanjutnya, negatif 6 dikali 2. Nah, kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda. Maka, ketika negatif 6 dikali positif 2, hasilnya adalah negatif 12. Begitu juga pada soal yang selanjutnya, 6 dikali negatif 2. Di sini kedua bilangan juga memiliki tanda yang berbeda. Maka, ketika 6 dikali negatif 2, hasilnya adalah negatif 12. Begitu juga dengan pembagian. Ketika kedua bilangan memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya akan menjadi negatif. Nah, di sini negatif 6 dibagi positif 2, maka hasilnya menjadi negatif 3. Nah, untuk soal selanjutnya, 6 positif 6 dibagi negatif 2, maka hasilnya menjadi negatif 3. Terima kasih kepada Sobat GHI yang telah menonton video pembelajaran tentang materi operasi bilangan bulat. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi hebat Indonesia, mengasah skills, meraih prestasi.